Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Fitri dengan NIM 19059032. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai memeriksa hubungan dalam kuantitatif riset. Memahami dan mengevaluasi jenis-jenis hubungan di antara variabel. Hubungan antara variabel dapat dijelaskan dalam beberapa cara, antara lain keberadaan, arah, kekuatan, asosiasi, dan tipe. Kehadiran memberitahu kita apakah sebuah ada hubungan yang konsisten dan sistematis. Arah memberitahu kita apakah hubungan itu positif atau negatif. Kekuatan asosiasi memberitahu kita apakah kita memiliki hubungan yang lemah atau kuat, dan jenis hubungan biasanya digambarkan sebagai linear atau non-linear. Dua variabel dapat berbagi hubungan linear, di mana perubahan dalam satu variabel disertai dengan beberapa perubahan. Belum tentu jumlah perubahan yang sama di lainnya variabel. Sebagai panjang itu jumlah dari mengubah tetap konstan, lebih itu dijangkauan dari keduanya variabel. Itu hubungannya disebut linear. Hubungan antara dua variabel yang berubah kekuatan dan atau arahnya jika nilai variabel berubah disebut sebagai melengkung. Yang kedua yaitu menjelaskan pengertian himpunan dan kovariasi. Istilah kovarian dan asosiasi mengacu pada upaya untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Kovariasi adalah jumlah dari mengubah di satu variabel kepentingan yang secara konsisten terkait dengan perubahan variabel lain yang diteliti. Derajat asosiasi dalam ukuran numerik dari kekuatan hubungan antara dua variabel. Kedua istilah ini mengacu pada hubungan linear. Yang ketiga yaitu diskusi perbedaan antara korelasi Pearson dan Spearman korelasi. Koefisien korelasi Pearson adalah ukuran hubungan linear antara dua variabel yang diinginkan. Koefisien korelasi Pearson digunakan ketika kedua variabel diukur pada skala interval atau rasio. Ketika satu atau lebih variabel yang menarik diukur pada skala ordinal. Koefisien korelasi urutan peringkat Spearman harus digunakan. Konsep signifikansi statistik versus praktis makna. Beberapa prosedur terlibat dalam menentukan signifikan statistik dari suatu uji statistik, termasuk pertimbangan ukuran sampel, adalah mungkin untuk memiliki tingkat hubungan yang sangat rendah antara dua variabel yang muncul sebagai signifikan secara statistik, yaitu parameter populasi tidak sama dengan 0. Namun, oleh mempertimbangkan kekuatan absolut dari hubungan di samping signifikan statistiknya, peneliti lebih mampu menarik kesimpulan yang tepat tentang data dan populasi, dari mana mereka berasal, kapan dan bagaimana menggunakan regresi analisis. Analisis regresi berguna untuk menjawab pertanyaan tentang kekuatan hubungan linear antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Hasil analisis regresi menunjukkan besarnya perubahan variabel dependen yang dikaitkan dengan perubahan satu satuan variabel independen. Selain itu, keakuratan persamaan regresi dapat dievaluasi dengan membandingkan nilai prediksi variabel dependen dengan nilai sebenarnya dari variabel dependen yang diambil dari sampel. Saat menggunakan regresi, asumsi harus diperiksa untuk memastikan hasilnya akurat dan tidak terdistorsi oleh penyimpangan dari asumsi.
Nilai dan aplikasi pemodelan struktural. Struktural memungkinkan peneliti untuk menganalisis model multivariat yang kompleks. Struktur yang paling tepat pemodelan metode untuk persamaan riset aplikasi adalah persamaan struktural kuadrat terkecil parsial pemodelan. Metode PLS-SEM merupakan perluasan dari regresi berganda kuadrat terkecil biasa dan tujuan statistik adalah untuk memaksimalkan varians dijelaskan dalam variabel dependen. Keuntungan utama dari metode ini adalah kemampuan untuk memeriksa kompleks model struktural dengan 3 tahap atau lebih, memasukkan konstruk atau lebih yang diukur dengan beberapa pertanyaan, menganalisis data dengan distribusi tidak normal, dan memperoleh solusi dengan sampel yang lebih kecil ukurannya. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan materi pada hari ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.